tinggal kita itu belajar tentang keesaan itu. Makanya kalau Tuhan dibayangkan di atas, Tuhan mempunyai sifat begini, begitu. Itu bukan sifat Tuhan, itu sifat kita sendiri. Sugeng dalu Pak Darno Rahayu. Yes, dalu Rahayu. Langsung kemawon nggih Pak nggih. Nggih. Ini ada titipan pertanyaan Pak dari Derek Mas Misri nih namanya Pak. Nah ini mungkin sudah sering kita bahas. Jadi intinya mungkin butuh pendalaman lagi terkait Tuhan Pak. Kayaknya seperti itu Pak Darno ini. Nggih. Tuhan tidak bertempat atau mboten manggon gitu karena saking besarnya. Nah, bagaimana pandangan Pak Darno? Monggo saged dijelaskan Pak Darno. Saking Mas Misri niki Pak Darno. Ya sing dalu sing pinanggih. Salam rahayu kagem sederek di mana saja berada, selalu sehat dan selalu diberikan kemurahan rezeki. Salam rahayu. Rahayu. Menjawab pertanyaan dari saudara Mas Misri bahwa Tuhan itu tidak bertempat dan mboten manggon karena saking besarnya seperti itu. Tidak ada tempat dan tidak bertempat karena saking besarnya. Kalau dibilang besarnya itu berarti masih ada gambaran. Jadi kalau dibicarakan tentang dunia itu pun nggak muat kalau ditempati Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu lebih besar daripada dunia. Tapi kalau diartikan dengan zatnya atau dengan apa yang dikuasai oleh Tuhan memang benar. Karena Tuhan itu seru sekalian alam. Kalau dilihat dari yang dibicarakan bahwa Tuhan itu tidak ada tempat karena saking besarnya, yang dikhawatirkan nanti manusia itu mengira bahwa Tuhan itu bentuknya seperti ini. Dan karena yang kita lihat sehari-hari itu alam, maka karena saking besarnya Tuhan itu alam pun tidak muat untuk ditempati oleh Tuhan. Gitu. Nah, makanya jawabannya kalau saya bisa benar, bisa salah penjelasan seperti itu. Karena yang dimaksud saking besarnya itu bukan bentuk atau wujudnya Tuhan, tapi yang dimaksud besar itu adalah keesaan, kemaha tunggalannya, kemaha sempurnanya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mengetahui Tuhan itu besar dengan keesaannya, dengan kesempurnaannya? Ya kita rasakan pada diri kita sendiri. Kita bicara ini mengeluarkan suara, tapi bentuk dari suara itu seperti apa? Sehingga kita itu paham dari kata per kata, orang per orang. Nah itulah buktinya bahwa Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha esa. Nah itu jawaban dari saya. Tadi Pak Darno juga menyinggung bahwa pernyataan itu bisa benar, bisa salah. Benarnya di mana, salahnya di mana? Benarnya kalau kita itu paham tentang yang dimaksud bahwa Tuhan itu tidak ada tempat dan Tuhan tidak bertempat. Kalau benar cara kita menafsiri, ya berarti benar artinya Tuhan itu. Tapi kalau salah cara kita menafsiri, karena kebanyakan orang itu kalau sudah ada kata-kata dan kata-kata itu sulit dicerna, kadang-kadang ditafsiri salah gitu loh. Nah itulah letak kesalahan kalau menganggap bahwa karena Tuhan itu besar, Tuhan tidak bertempat, karena saking besarnya, maka tempat yang ada pun sampai saat ini tidak mampu, tidak muat untuk ditempati Tuhan.
Jadi kalau gitu, cara pemikiran orang yang kurang paham bahwa Tuhan itu besarnya melebihi dunia. Padahal dalam bahasa Jawa, Gusti datan kena kinaya ngopo. Makanya Tuhan tidak boleh dikatakan besar. Tuhan tidak boleh dikatakan seperti apa. Kalau masih bisa dikatakan besar atau dikatakan kecil atau dia bertempat atau tempat pun ditempati Tuhan tidak mungkin mampu. Berarti Tuhan masih bisa. Kalau bahasa Jawa isih kena kiniro kinaya ngopo. Berarti intinya wujud Tuhan fisik seperti itu gitu Pak. Nah, seolah gitu. Nah, salahnya kalau sampai mengartikan Tuhan itu fisik. Nah, benarnya dalam arti tentang zatnya, tentang keesaannya, itu baru benar. Nah, caranya untuk supaya kita tuh tahu kebenaran Tuhan, kebesarannya, keesaannya, dan lain sebagainya, di dalam tubuh manusia itu sebenarnya pembelajaran yang sangat luar biasa tentang kebesaran Tuhan. Contohnya, telinga kita kalau dilihat ya cuman begini aja. Tapi kenapa dengan telinga yang model seperti ini bisa membedakan suara atau bisa membedakan kata per kata, dan sampai itu dengan dengar kata per kata atau suara itu hati ini bisa membenarkan atau mengiyakan bahwa orang itu bicara seperti ini maksudnya. Itu salah satu kebesaran. Mata pun juga begitu. Ada apa di dalam mata sehingga kita itu bisa membedakan warna antara hijau, kuning, merah. Dan itu pun setiap ada benda kita nggak harus tanya orang lagi ini warna apa, enggak. Tapi begitu melihat warna bentuk yang seperti itu kita sudah yakin bahwa itu adalah warna pink atau warna merah. Nah, itu kebesaran Tuhan yang dimaksud datan kena kinaya ngopo itu. Napas juga begitu. Kalau kita itu melihat secara logika, kita hidup itu karena napas, karena angin. Gitu. Berarti kalau orang kehilangan napas atau kehilangan angin bisa dibuatkan angin bantuan. Tapi nyatanya dengan alat yang canggih, oksigen yang sudah disediakan seperti oksigen yang masuk dalam tubuh dan sudah dimasukkan. Kalau sudah waktunya napas itu berhenti, manusia satu pun tidak mampu untuk memasukkan dan mengeluarkan angin buatan itu. Nah, itulah buktinya atau apa yang dinamakan Gusti datan kena kinaya ngopo. Tentang mulut ada lidah. Kita kalau nggak paham seolah-olah rasa itu letaknya di lidah. Nah, lidah itu keseluruhan. Yang namanya lidah dari ujung sampai pangkal itu lidah. Namun sebenarnya enggak seperti itu. Walaupun lidah ini keseluruhan dari ujung sampai pangkal, tapi itu beda-beda cara menyerap rasa yang ada ini. Contohnya, manis itu tempatnya di pucuk lidah. Di tengah-tengah manis itu sudah enggak terasa. Sudah beda. Pedas letaknya di samping lidah kanan kiri. Ditaruh di tengah tidak akan merasakan pedas. Tapi kalau pahit letaknya di tengah-tengah lidah. Ditaruh di ujung bisa merasakan pahit tapi nggak sampai kita itu dengan tertumpuknya rasa pahit di ujung lidah sampai kita itu mati. Nggak ada. Nah, itu bedanya. Nah, ya pertanyaannya, kenapa kalau lidah seperti itu? Lah itulah kebesaran Tuhan, kebesaran Gusti. Bisa juga dikatakan itu bukti dari keajaiban Tuhan. Keajaiban, bukan keajaiban. Kalau ajaib berarti yang tadinya nggak ada menjadi ada, itu ajaib. Ini sudah ada kok. Tinggal kita itu belajar tentang keesaan. Itu. Makanya kalau Tuhan dibayangkan di atas, Tuhan mempunyai sifat begini, begitu. Itu bukan sifat Tuhan, itu sifat kita sendiri. Gitu. Dan yang mengatakan Tuhan begini, begitu, itu apakah itu Tuhan? Bukan. Itu perasaan kita, persangkaan kita sendiri. Mempersangkakan bahwa Tuhan itu seperti itu. Pokoknya pedoman cuma satu lah. Tuhan itu datan kena kiniro lan kinaya ngopo. Sudah. Itu loh.
Jadi dari bentuk, dari wujud itu kan cuma tajalli. Tajalli itu perumpamaan. Perumpamaannya Tuhan itu seperti ini, gitu di dalam tubuh itu. Gitu. Intinya jika ada orang yang mengklaim bahwa Tuhan itu ajaib, Ya. Tuhan itu gaib, Ya. itu merupakan suatu pernyataan yang salah. Ya kurang paham tentang memahami Tuhan itu. Karena makanya Tuhan itu disifati wujud. Wujud itu artinya ada. Gitu loh. Kalau Tuhan itu gaib, gaib itu barang yang tidak tentu. Barang yang sebenarnya tidak ada, tapi kita ada-adakan. Barang yang samar. Ya, barang yang samar. Kita ada-adakan. Nah, kalau belajarnya barang yang ada, lalu kita rasakan, nah itulah kebenaran Tuhan. Makanya orang Jawa, Tuhan itu satuhu. Satuhu itu artinya benar adanya. Gitu.